lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi berkembang, bisnis berevolusi. Namun satu hal yang tetap menjadi fondasi, kepercayaan. Di balik keputusan besar, investasi dan keberlanjutan bisnis, ada profesi yang menjaga integritas informasi keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang berperan menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme profesi audit. IAPI hadir untuk memastikan profesi akuntan publik terus relevan di era transformasi digital. Ketika perusahaan berkembang, investor mengambil keputusan dan ekonomi bergerak. Dibutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Disinilah peran akuntan publik memberikan keyakinan atas informasi keuangan dan menciptakan kepercayaan dalam ekosistem bisnis. Hari ini, profesi ini tidak hanya berbicara angka, tapi juga teknologi, data analytics, sustainability, governance, dan professional judgment. Bagi mahasiswa, dunia akuntan publik membuka lebih dari sekedar pilihan pekerjaan. Ini tentang membangun kompetensi, berpikir kritis, memahami bisnis lintas industri, dan menjadi profesional yang dipercaya. Melalui berbagai program edukasi, kolaborasi kampus, seminar, hingga pengembangan profesi, IAPI membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan menyiapkan masa depannya. Masa depan profesi akuntan publik adalah tentang adaptasi. Mereka yang mampu berpikir kritis, menjunjung etika, dan memanfaatkan teknologi akan menjadi bagian dari perubahan besar. Dan perjalanan itu bisa dimulai dari hari ini. Institut Akuntan Publik Indonesia membangun profesi, menjaga kepercayaan, menyiapkan masa depan. Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1
adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan, antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP. Atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. Mau meningkatkan karir, kompetensi di bidang perpajakan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai keinginan? Sekarang nggak perlu bingung lagi, karena semuanya bisa kamu dapatkan di brevet pajak A dan B IAP. Kenapa sih kamu harus pilih brevet pajak IAP? Berikut alasannya. Brevet pajak IAP disupport oleh para praktisi perpajakan dan angkutan publik yang sangat berpengalaman. Kelasnya online via Zoom, bisa diakses dari mana saja, materi yang dibagikan up to date, dan sertifikatnya juga diterbitkan oleh IAPI. Brevet pajak IAPI dapat diikuti oleh berbagai kalangan loh, mulai dari mahasiswa, akuntan profesional, akuntan publik, dan umum. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti meningkatkan karir, meningkatkan kompetensi dalam memperkuat jasa perpajakan,
mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sertifikasi profesi CPA, USKP, dan lain-lain, mempersiapkan akuntan publik yang akan bekerja sama dengan DJP, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar brevet pajak A dan B IAPI sekarang juga. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenaannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara kuliah umum volume 14, 25 Juli 2026 dengan topik pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di KAP. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sempurna Bahri, Dewan Pengurus IAPI periode 2025 sampai 2029, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah periode 2025 sampai dengan 2029. Bapak Said Amru, Dewan Pengurus Nasional IAPI, Dewan Sertifikasi IAPI, Partner KAP Purwanto Susanti dan Surja. Ibu Armestesa Trinanda, Komite Praktisi Syariah IAPI, Managing Partner KAP Anestesia dan Rekan. Ibu Florencia Siau,
Komite Perpajakan IAPI, Partner KAP Kanaka Puradi Reja, Suhartono Cabang, Ibu Yeyen Eka Kristina Sari, anggota Dewan Pengembangan Wilayah, pimpinan KAP Dr. Randa Suhartati dan rekan cabang Surabaya. Secara khusus kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif dari jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Jambi, Universitas Tangerang Raya Banten, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Diponegoro Jawa Tengah, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Jawa Timur, Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Selatan, Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara. Terima kasih telah berkenan hadir dan mendelegasikan mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional. Penuh rasa ingin tahu
bekerja giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja giat menjaga amanah mulia. Selama kuliah umum, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, universitas atau instansi. Moderator akan memilih pertanyaan yang telah terkumpul. Sesi tanya-jawab akan diadakan setelah presentasi selesai. Materi dan evaluasi dapat dilihat melalui tautan terlampir pada screen Bapak Ibu setelah kuliah umum berakhir. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dengan minimal 50% dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin, 27 Juli 2026 pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. E-sertifikat akan disampaikan ke masing-masing peserta dengan paling cepat 14 hari kerja setelah acara selesai, melalui email yang sudah didaftarkan di G-Form pendaftaran di kuliah umum. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kami menghimbau untuk menggunakan virtual background resmi yang telah tersedia pada tautan yang dikirimkan pada alamat email atau melalui kolom chat Zoom. Selain itu, mohon dipastikan nama akun Zoom Anda telah sesuai dengan nama lengkap saat pendaftaran. Hal ini sangat penting karena data nama tersebut akan menjadi acuan utama dalam penerbitan sertifikat. Ketidaksesuaian nama dapat mengakibatkan sertifikat tidak dapat kami proses. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IAPI, Bapak Tarko Sunario melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pengembangan Wilayah Institut Akuntan Publik Indonesia, Bapak Sempurna Bahri, Bapak Dewan Pengurus Nasional Institut Akuntan Publik Indonesia, Bapak Ibu Dewan Sertifikasi, Komite Perpajakan, Dewan atau Komite Perangkat Kepengurusan lainnya di IAPI, serta para pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa yang hadir pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kuliah umum daring IAPI pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Khususnya juga termasuk kepada perguruan tinggi mitra, para dosen, narasumber, seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kuliah umum daring IAPI merupakan salah satu bentuk komitmen IAPI dalam mendekatkan profesi akuntan publik kepada dunia akademik. Melalui kegiatan ini, IAPI berupaya menjembatani pengetahuan
yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek nyata di dunia akuntansi yang dijalankan oleh para profesional akuntan publik di lapangan. Kehadiran program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAPI dalam memperkenalkan profesi akuntan publik kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai peluang karir yang tersedia di bidang audit, perpajakan, jasa assuran, dan jasa profesional akuntan publik yang lainnya. Alhamdulillah, program kuliah umum daring IAPI ini telah mendapatkan sambutan yang sangat baik dari berbagai kalangan akademisi dan mahasiswa. Kegiatan ini telah diikuti oleh lebih dari 8.000 peserta yang berasal dari sekitar 70 perguruan tinggi di Indonesia. Antusiasme tersebut menunjukkan tingginya minat mahasiswa untuk mengenal lebih dekat terhadap profesi akuntan publik, memahami prospek karir yang tersedia, serta mengetahui jalur pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesional CPA Indonesia yang diselenggarakan oleh IAPI. Perlu kita pahami bersama bahwa profesi akuntan publik bukan hanya sekedar pilihan karir. Profesi ini memiliki tanggung jawab besar di dalam menjaga kualitas informasi keuangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas organisasi. Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, kebutuhan akan akuntan publik yang kompeten, profesional, dan berintegritas semakin penting di dalam mendukung kepercayaan publik dan pembangunan ekonomi nasional. Hadirin yang terhormat, pemerintah tahun lalu telah menerbitkan peraturan pemerintah yaitu PP 43 tahun 2025 tentang pelaporan keuangan perusahaan. Peraturan ini akan menjadi game changer bagi profesi akuntansi di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, seluruh perusahaan di Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan melalui platform bersama pelaporan keuangan yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Bagi perusahaan yang besar, laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, bagi perusahaan yang lebih kecil size-nya, tetap menyampaikan laporan keuangan kepada platform bersama tersebut, meskipun tidak harus diaudit. Nah, ini sangat penting, dan mengapa demikian? Jawabannya adalah karena jumlah perusahaan di Indonesia sangat besar. Artinya, hal tersebut akan membutuhkan tenaga profesional yang mampu menyusun, mengelola, dan mengaudit laporan keuangan yang juga akan meningkat secara signifikan. Regulasi ini juga mengatur bahwa perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten di dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kompetensi tersebut dapat dibuktikan melalui dokumen ijazah dari perguruan tinggi, jurusan akuntansi tentunya, kemudian sertifikasi profesi seperti CPA dari IAPI atau Register Negara Akuntan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki SDM yang memenuhi persyaratan tersebut, maka berdasarkan PP tersebut, perusahaan diharuskan untuk menggunakan jasa dari kantor akuntan publik di dalam menyusun laporan keuangan atau dari pihak penyedia jasa penyusunan laporan keuangan yang lainnya. Tentu bagi mahasiswa dan lulusan akuntansi, hal ini merupakan peluang besar. Setelah lulus, nanti Anda dapat berkarir sebagai penyusun laporan keuangan di berbagai perusahaan atau menjadi auditor di kantor akuntan publik yang tentu juga akan semakin membutuhkan tenaga profesional. Oleh karena itu, kebutuhan SDM akuntansi di masa depan ini akan bertambah ya secara jumlah. Meskipun demikian juga dari aspek kualitas dan kompetensi tetap juga harus ditingkatkan. Inilah mengapa regulasi ini, yaitu peraturan pemerintah tersebut, kita sebut sebagai game changer bagi profesi akuntansi. Sebuah perubahan yang akan membuka ya lebih banyak lagi peluang karir di masa depan,
sekaligus juga mendorong lahirnya lebih banyak profesional akuntansi yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai profesi akuntan publik, sekaligus termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas pengetahuan, mempersiapkan diri menjadi profesional yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang mendalam bagi adik-adik mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Semoga diskusi yang berlangsung memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem profesi akuntan publik di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan kepada peserta sekalian bahwa IAPI akan memberikan voucher bagi 3 orang untuk penanya terbaik di kuliah umum hari ini. Voucher yang akan diberikan yaitu voucher brevet AB IAPI senilai Rp1.000.000 untuk 1 orang peserta, cashback 50% ujian sertifikasi tingkat dasar untuk 1 orang peserta, voucher CPA Indonesia Academy untuk 1 orang peserta. Panitia akan menyeleksi pertanyaan terbaik dari yang diajukan peserta. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Pengumuman penanya terpilih akan disampaikan di akhir acara kuliah umum. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita menyaksikan CV para narasumber hari ini melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Yeyen Eka Kristina Sari untuk mengundang narasumber dan memandu kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Ibu Yeyen Eka Kristina Sari, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Nasiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan saya Yeyen Eka Kristina Sari, Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta pimpinan KAP DRS Suhartati dan rekan cabang Surabaya selaku moderator pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Arnestesa Trinanda, Komite Praktisi Syariah IAPI, Managing Partner KAP Arnestesa dan rekan. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi Bu Yeyen. Yang kedua, Bapak Said Amro, Dewan Pengurus Nasional IAPI, Dewan Sertifikasi IAPI, Partner KAP Purwanto Susanti dan Surya. Selamat pagi, Bapak.
Pagi Bu Yayan. Ya. Dan yang terakhir Ibu Florencia Siau, Komite Perpajakan IAPI, Partner Kap Kanaka Puradireja Suhartono. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Yeyen dan rekan-rekan semua serta adik-adik. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, kita mulai saja sesi pemaparan pada pagi hari ini. Sebelumnya bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat dilakukan melalui chat Zoom. Baik, yang pertama kepada Ibu Arnestesa Trinanda dipersilahkan untuk membawakan materi mengenai materi prospek karir sebagai akuntan publik. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yeyen. Izin. Sudah terlihat ya, Pak Ibu? Sudah Ibu. Sudah terlihat ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengurus IAPI, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan para alumni yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan pagi ini, adik-adik semua, kita ini tidak hanya akan membahas tentang sebuah profesi, yaitu profesi akuntan publik, tapi kita juga akan membahas sebuah perjalanan, ya, perjalanan dari bangku kuliah menuju dunia profesional. Perjalanan dari mempelajari teori akuntansi menjadi seorang profesional yang dipercaya nantinya akan menjaga integritas laporan keuangan, melindungi kepentingan publik, dan membangun kepercayaan dalam dunia bisnis. Untuk itu, pada tema yang kita angkat hari ini adalah dari kampus ke dunia profesional, simbiosis menuju akuntabilitas dan keunggulan global. Mengapa kami memilih kata simbiosis? Karena kampus dan dunia profesi bukanlah dua dunia yang terpisah, justru keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan. Di kampus, adik-adik semua kita belajar bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan. Dan nanti di dunia profesi, ilmu itu kita terapkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Kampus membentuk kompetensi, profesi menguji integritas. Kampus melahirkan lulusan dunia profesional nantinya akan membentuk seorang pemimpin. Tanpa perguruan tinggi yang berkualitas, profesi tidak akan memiliki regenerasi yang baik. Sebaliknya, tanpa dunia profesi yang terus berkembang, ilmu yang kita pelajari di kampus nanti akan kehilangan relevansinya. Inilah makna simbiosis yang ingin kita bangun, hubungan yang saling mendukung antara dunia profesi dan kampus, sehingga nanti akan lahir seorang profesional yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, berkaitan dengan tantangan zaman adik-adik semua, saat ini itu kita hidup di era yang jauh berbeda ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kita hidup di era yang semua serba berbasis teknologi. Ada AI, artificial intelligence, nanti ada data analytics, big data, sustainability reporting, dan lain-lain. Sehingga proses audit pun telah berubah. Auditor ini tidak hanya memeriksa dokumen, menghitung angka, tetapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi. Untuk itulah kita tidak hanya cukup menjadi lulusan yang baik saja, tapi kita harus memiliki keunggulan global, memiliki kompetensi yang tidak hanya bersaing dengan antar lulusan dari kota lain atau universitas lain, tetapi juga harus dapat bersaing dengan profesional dari berbagai negara. Oke. Dan saya percaya potensi itu ada semua di adik-adik yang hadir di ruangan pada pagi hari ini. Oke, berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih ya mengenai bagaimana profesi akuntan publik, peluang karirnya seperti apa, saya ingin mengajak adik-adik semua memikirkan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat penting ya.
setelah lulus nanti kalian mau jadi apa sih? Gitu ya. Tidak perlu dijawab keras-keras ya adik-adik, jawab saja dalam hati gitu ya. Mungkin sebagian besar akan menjawab, wah saya mau bekerja di perusahaan deh. Atau mungkin ada yang bercita-cita, saya mau menjadi ASN, ada yang menjadi dosen, dan mungkin ada yang menjadi pengusaha gitu ya, entrepreneur. Atau bahkan ada yang menjawab, Bu, saya belum tahu, ntar nah kalau lulus mau jadi apa gitu. Saya masih mencari jalan gitu, masih bingung gitu. Tidak ada jawaban yang salah adik-adik semua, dan itu sangat wajar. Karena setiap orang itu memiliki waktu dan prosesnya masing-masing. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, nanti adik-adik semua jangan sampai pada saat lulus hanya membawa ijazah, tapi belum membawa arah nih, mau kemana. Itu ya. Jadi ijazah itu hanya sekedar membuka pintu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa merumuskan satu visi, bisa membawa kompetensi untuk melangkah lebih jauh ke dunia profesi. Oke, berikutnya. Ini pada beberapa waktu lalu, adik-adik semua, sekitar tahun 2023, dilakukan suatu survei nih oleh GES, Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey, yaitu survei internasional yang mengukur minat dan semangat kewirausahaan mahasiswa di berbagai negara. Nah, ini termasuk Indonesia nih adik-adik. Ini survei oleh GES Indonesia terhadap 1.600 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini hasilnya sangat menarik. Dari hasilnya itu menghasilkan 44,26 mahasiswa ingin langsung menjadi entrepreneur setelah lulus. Nah, dan ketika Izin ditanya, Bu Arnestesa, izin Ibu. ya, Mohon maaf materi yang tertampil di layar belum full, mohon bisa di-fullkan Ibu. oh, oke, sebentar Ibu. Mungkin ada yang bisa bantu ini ya, Bu? Jadi presentation mode mungkin dua, Agnes. Oke, oke. Jadi pencet di bawah ya gambar. Iya, iya, iya. Ada. Iya, baik. Sudah Ibu. Silahkan Oh, dilanjutkan. sudah. Iya, Sudah ya? baik. Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, izin melanjutkan ya adik-adik semua. Jadi, tadi yang survei oleh GES Indonesia dan data hasilnya itu ada yang jauh lebih menarik gitu. Ternyata setelah ketika ditanya mengenai rencana 5 tahun setelah lulus, angkanya justru meningkat jadi 62,22% yang nanti berminat ingin membangun suatu usaha sendiri gitu, menjadi entrepreneur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa generasi saat ini tuh ternyata memiliki semangat untuk menciptakan peluang kerja, bukan hanya mencari pekerjaan. Itu, oke. Next slide-nya. Next. Nah, oke. Oke, slide sebelumnya, Ibu. Ini yang ini. Next, ya, itu baru ini. Nah, setelah kita melihat bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia memiliki cita-cita menjadi entrepreneur, sekarang kita fokus nih adik-adik semua, khususnya pada kelompok mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, nanti pengen jadi apa? Ternyata hasil surveinya menunjukkan bahwa 65,1% mahasiswa akuntansi berminat nih mengejar karir sebagai akuntan profesional. Nah, ini luar biasa nih ya hasilnya. Nah, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan kalau untuk saya juga ya dan untuk adik-adik semua karena menunjukkan bahwa profesi akuntansi itu masih menjadi pilihan karir yang diminati dan dipandang memiliki masa depan yang baik. Namun kita lihat lagi nih lebih mendalam dari 65,1 ini sebaran hasilnya seperti apa gitu. Ternyata 38% itu memilih menjadi akuntan internal perusahaan atau corporate accountant. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa ingin berkarir di dunia korporasi.
berperan dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, perencanaan keuangan. Nanti pada akhirnya bisa juga untuk mengambil keputusan bisnis. Dan posisi yang kedua, pilihannya adalah menjadi akuntan publik. Nah, ini sebesar 37%. Selisihnya hanya 1% saja dibandingkan pilihan menjadi akuntan internal perusahaan. Ini menunjukkan bahwa ternyata profesi akuntan publik ini semakin dikenal dan semakin menarik nih bagi adik-adik mahasiswa akuntansi. Mereka melihat bahwa profesi ini bukan hanya sebagai auditor, tetapi sebagai profesi yang memberikan pengalaman lintas industri. Nanti juga akan memperluas jaringan profesional, serta membuka peluang menjadi pemimpin, bukan bahkan menjadi pemilik kantor akuntan publik. Berikutnya survei yang ketiga, pilihannya itu 17% menjadi akuntan pemerintah. Profesi ini berperan penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara khususnya. Dan yang terakhir, pilihan yang keempat yaitu menjadi akuntan pendidik, yaitu sebesar 8%. Nah, mereka yang memilih ini terpanggil nih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya menjadi dosen. Yang menarik dari data ini, adik-adik semua, bahwa keempat jalur karir tersebut sebenarnya saling melengkapi ya. Akuntan perusahaan menjaga tata kelola di dalam organisasi. Nanti akuntan pemerintah menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sementara akuntan pendidik mencetak sumber daya manusia yang berkualitas karena akan menjadi dosen. Dan berikutnya akuntan publik nih adik-adik semua menjadi pihak independen yang memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa informasi keuangan nanti dapat dipercaya. Karena itu, profesi akuntan publik memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem akuntansi. Profesi ini bisa menjadi penghubung nih adik-adik antara dunia usaha, pemerintah, investor, regulator, dan masyarakat. Oke, next slide. Ya. Nah, berikutnya adik-adik semua, ini akuntansi ini bukan hanya tentang menjadi karyawan staff accounting ya. Mungkin ada beberapa yang masih beranggapan bahwa oh kalau kuliah di jurusan akuntansi, tar ujung-ujungnya pasti menjadi staff accounting nih. Nah, padahal itu hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan karir. Misal nih, setelah nanti adik-adik semua lulus dari jurusan akuntansi, ya bisa menjadi seorang auditor atau bisa menjadi tax consultant, business advisor, atau bahkan menjadi founder UMKM. Kalau yang adik-adik yang menyukai tantangan, senang menganalisis, ingin mengenal berbagai jenis perusahaan, mungkin bisa memilih menjadi auditor. Nanti mungkin adik-adik yang tertarik dengan perpajakan gitu ya, bisa menjadi tax consultant. Nanti membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya secara tepat dan efisien. Nah, nanti kalau senang memecahkan masalah nih, memberikan solusi bisnis, mungkin bisa memilih jalur karirnya menjadi business advisor, mendampingi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis agar bisnisnya berkembang. Nah, atau saya ingin menjadi founder UMKM. Nah, itu bisa juga menjadi pilihan adik-adik semua yang sekarang sedang memilih jurusan akuntansi. Nah, intinya adik-adik dengan memahami akuntansi itu nanti adik-adik semua akan lebih mampu mengelola keuangan, arus kas, bagaimana menghitung keuntungan. Jadi akuntansi ini bukan sekedar mengajarkan ke adik-adik semua bagaimana cara menyusun laporan keuangan, tidak hanya sesempit itu adik-adik. Nanti akuntansi akan mengajarkan cara memahami bisnis, mengelola risiko, menciptakan nilai-nilai gitu ya. Sehingga mengapa lulusan akuntansi ini memiliki peluang karir di berbagai bidang yang sangat luas gitu ya. Dan nanti penting sebagai bekal untuk adik-adik semua dalam menentukan karir.
Oke, berikutnya next. Nah, next slide, Kak. Nah, ini kita akan membandingkan dua pilihan karir nih adik-adik. Mungkin ada yang ingin jadi employee ya, pengen jadi pegawai atau menjadi owner. Keduanya sama-sama baik. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau menjadi employee nanti berarti gaji tetap tiap bulan. Terus risiko kerugiannya relatif kecil ya, karena bukan modal usaha sendiri menjadi pegawai. Jalur karir jelas dan sistem kerja sudah tertata. Tapi juga ada minusnya. Jadi harus hidup di jam kantor ya, dan 8 sampai 17, kadang mungkin lembur. Terus kreativitas relatif terbatas karena harus ikut sistem dan SOP. Pekerjaan sering terasa rutin dan mungkin kadang kurang tantangan baru. Nah, bahkan waktu nih, ya, waktu juga minusnya mungkin kadang kurang ya untuk keluarga atau me time gitu ya, atau explore hal-hal baru, jadi seringkali terbatas gitu. Oke. Kalau employee ini cocok buat kamu yang suka stabilitas, struktur kerja, dan jalur karir yang jelas. Nah, kalau menjadi owner, adik-adik semua itu sebaliknya beda dengan employee. Owner itu nanti memang penuh tantangan, tetapi owner akan membangun aset, membangun reputasi, memiliki kebebasan menentukan arah bisnis dan relatif untuk waktunya itu kita memiliki kebebasan. Dan owner itu bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, itu yang jauh lebih penting adik-adik. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja bermanfaat untuk banyak orang. Nah, akuntan publik itu salah satu profesi yang memungkinkan adik-adik semua berada pada kedua posisi tersebut, baik menjadi employee maupun menjadi owner. Kita bisa memulai sebagai profesional di kantor akuntan publik nih, jadi employee dulu. Kemudian nanti akan berkembang menjadi partner, ya, menjadi owner satu kantor akuntan publik. Oke, Oke, next. Next, Kak. Next lagi. Oke. Nah, ini kita akan membahas nih adik-adik, apa sih akuntan publik gitu ya. Sebenarnya siapa akuntan publik? Banyak orang mengira akuntan publik tuh hanya mengaudit laporan keuangan. Nah, akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan PP Nomor 20 Tahun 2015 dapat memberikan jasa, tidak hanya jasa assurance yang mungkin adik-adik lebih kenal ya, dengan jasa mengaudit laporan keuangan, tapi juga bisa memberikan jasa selain jasa assurance. Misal, ini ada perpajakan, advisory, operasional, investigasi, dan lain-lain. Nah, ruang lingkup dari jasa yang diberikan akuntan publik itu sangat luas adik-adik. Gitu ya. Profesi ini juga memiliki legitimasi hukum karena jelas diatur. Izinnya juga oleh Kementerian Keuangan, diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan PP Nomor 20 Tahun 2015. Oke, next. Nah, ini untuk jasa assurance apa aja? Ya, yang pertama, misal ini yang paling dikenal ya oleh adik-adik semua, yaitu jasa audit atas informasi keuangan historis. Ini dilaksanakan berdasarkan standar audit. Nah, berikutnya bisa jasa review atas informasi keuangan. Ini dasarnya adalah pedomannya menggunakan standar perikatan review yang dikeluarkan oleh IAPI. Dan yang ketiga bisa jasa assurance lainnya. Ini ada jasa assurance keberlanjutan atau jasa assurance syariah. Nah, jasa ini berdasarkan pedoman yaitu standar perikatan assurance atau SPA dan standar assurance lainnya. Oke, next. Oke.
Nah, berikutnya untuk jasa selain assurance itu bisa meliputi menjadi konsultan pajak, memberikan konsultasi pajak, perencanaan pajak. Ini misal bisa memberikan jasa penyusunan SPT, kuasa khusus wajib pajak pemeriksaan, tax planning, atau bisa juga memberikan jasa advisory keuangan dan manajemen risiko. Ini produknya bisa bentuknya sustainability and ESG reporting atau bisa juga memberikan M&A advisory, merger dan akuisisi. Ini produknya bisa berupa due diligence itu atau bisa menjadi advisory industri spesifik, audit investigasi maupun perencanaan strategis dan operasional. Oke, next. Nah, ini adik-adik semua yang tadi kita bahas ya, kurang lebih sama untuk jasa audit dan assurance-nya itu sangat luas. Itu nanti juga ada jasa perpajakan, itu ya bisa tax advisory planning, eh, global mobility and transfer pricing, tax dispute resolution, atau international tax. Oke, next. Nah, sedangkan untuk jasa advisory itu bisa berupa risk and cyber security. Bisa juga untuk people and workforce itu seperti misal eh, analitis, pemberian konsultasi berkaitan dengan SDM atau human resource gitu ya. Terus teknologi and data, ini bisa data and decision intelligence, misal pendampingan satu aplikasi software tertentu, nah itu bisa diberikan oleh satu kantor akuntan publik. Atau jasa strategic consulting, ini bisa bentuknya corporate strategy, geopolitik strategi, atau bahkan AI strategy consulting dan seterusnya. Ini juga bisa bentuknya advisory-nya itu bentuknya adalah corporate finance. Ya, kita bisa memberikan satu jasa bagaimana menyusun atau membuat satu perencanaan keuangan yang baik. Bentuknya bisa financial diligence atau bisa juga transaction and deal advisory. Tuh, oke, next. Ada juga jasa yang bisa diberikan kantor akuntan publik, bisa bentuknya legal services. Misal ini ada corporate and commercial law, ada digital and employment law, atau bahkan teknologi services, teknologi consulting, emerging technologies, dan business service and outsourcing. Oke, next. Nah, ini banyak sekali ya adik-adik semua jasa-jasa yang bisa diberikan oleh seorang akuntan publik. Jadi tidak hanya sekedar jasa mengaudit laporan keuangan saja, sangat-sangat luas adik-adik semua. Ini ada managed services, bookkeeping and accounting. Jadi misal ini jasa penyusunan laporan keuangan atau kompilasi itu bisa juga diberikan oleh seorang akuntan publik. Oke, berikutnya. Nah, ini adik-adik semua, untuk jenis kantor akuntan publik itu bisa berbentuk usaha perseorangan atau bentuknya persekutuan perdata. Nah, perseorangan ini berarti hanya satu orang saja akuntan publiknya, sedangkan untuk persekutuan perdata, KAP harus didirikan oleh dua atau lebih akuntan publik. Oke, next. Nah, ini nih adik-adik semua. Ini menurut saya slide yang paling menarik ya. Itu coba adik-adik semua perhatikan data usia akuntan publik di Indonesia. Nih,
lebih dari kurang lebih dari 50